Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradina Manda Putri dengan NIM 2021 11 010013. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari tugas e-bisnis pertemuan 3. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, ada berapa tahapan perencanaan keberhasilan e-bisnis? Tahapan perencanaan e-bisnis ada 8 perencanaan keberhasilan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi overview, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, begin. A. Mulailah dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis. B. Mengidentifikasi tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis dan inisiatif. C. Identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat. D. Garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. E. Mengembangkan rencana komunikasi, menguraikan bagaimana dengan anggota organisasi tim dan akan tetap mengikuti kegiatan. F. Akhirnya mengumumkan proyek kepada organisasi. Yang kedua yaitu diagnos. A. Mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. B. Dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. C. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka. Yang D. Mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantai. E. Bisnis mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 3. Develop. A. Mengembangkan proposisi, nilai serta nilai pengiriman proposisi. B. Mengembangkan strategi e-bisnis dan metrik untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi. 4. Define. A. Tentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi. B. Tentukan prioritas. 5. Determine. A. Menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, serta informasi proses dan orang atau organisasi. B. Menentukan biaya analisis, manfaat, serta peta jalan untuk mendapatkan strategi. C. Mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan pengiriman dari rencana. 6. Desain. A. Desain tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk melakukan strategi dan nilai proposisi, identifikasi navigasi, dan layar desain. B. Desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan. 7. Deliver. A. Menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan. B. Mempromosikan dan memasarkan e-bisnis situs dan fungsionalitas. 8. Discuss. A. Diskusikan hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisis. B. Menentukan tindakan yang diperlukan. Pertanyaan kedua yaitu hal yang mungkin dihadapi berkaitan dengan kebijakan publik. Yang pertama yaitu bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi, yaitu tanda tangan dan sanksi-sanksi. Kedua, bagaimana merepresentasikan dokumen-dokumen legalitas dalam internet yang dapat pada dasarnya merupakan file-file komputer yang mudah digandakan dan disebarluaskan tanpa seizin yang memiliki. 3. Bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang diatasnamakan dalam dokumen-dokumen legal terkait autentifikasi. 4. Tanggal dan waktu yang mungkin berbeda antar negara dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga, sebutkan 7 tahapan membangun sendiri sistem informasi e-bisnis. Yang pertama yaitu tentukan ide dan produk Anda. A. Buat daftar hal apa saja yang Anda sukai. B. Sortir daftar tersebut, pilih yang paling disukai. C. Tentukan bahasa yang akan digunakan dalam bisnis online Anda. D. Lakukan riset produk yang akan dijual, sesuai dengan topik bisnis yang telah ditentukan. E. Lebih spesifik, lebih baik. 2. Research, riset pasar. Kapan memulai, modal dan memungkinkan hasil yang didapat, siapa calon pelanggan, siapa calon pesaing, masalah yang mungkin akan dihadapi, atau cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu kumpulan konten, yaitu A. Buatlah konten yang asli, original, dan menarik.
B. Buatlah konten bermanfaat dan kaya akan informasi. C. Jadilah diri sendiri dan kreatif. D. Jangan bertele-tele. E. Libatkan pengguna. F. Gunakan bahasa manusia atau tata bahasa yang baik. G. Update website secara berkala. 4. Membeli nama domain. A. Pilih nama yang sesuai. B. Fitur-fitur yang sesuai. C. Simple dan mudah diingat. D. Hindari penggunaan angka dan tanda hubung. E. Jangan menggunakan nama domain yang berbau sara. 5. Beli atau tentukan server hosting. Beberapa pertimbangan sebelum membeli hosting. A. Space. B. SO atau Linux, Unix, or Windows. C. Web server atau Apache or IIS. D. Engine script atau PHP, ASP, JSP, atau Cold Fusion. E. Database engine atau MySQL. F. Hosting manager atau cPanel, cPanelPlex. G. Bandwidth. H. Lokasi server atau lokal atau luar negeri. I. Jumlah domain atau subdomain. 6. Web design dan programming. A. Buat logical user flow. B. Informasi penting bisnis Anda. C. Informasi kontak dan navigasi yang mudah. D. Keamanan integrasi dengan sosial media. E. Mendukung mobile application. F. FAQ. G. Hosting yang baik. H. Jangan terlalu banyak fitur yang tidak perlu. Yang ketujuh yaitu promosikan website atau sistem Anda. A. Melalui web showroom. B. Menggunakan media video atau misalnya YouTube. C. Tukar link. D. Membuat newsletter feed, RSS feed. E. Melalui kartu nama. F. CEO di Google atau search engine lainnya, Yahoo, Bing, dan lain-lain. G. Memanfaatkan situs jejaring sosial. H. Membuat backlink. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, apa saja cakupan materi UU ITE nomor 11 tahun 2008? Yang pertama yaitu asas dan tujuan. Kedua, nama domain HKI, perlindungan hak pribadi. Yang ketiga, informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Yang keempat, perbuatan yang dilarang. 5. Peran pemerintah dan peran masyarakat. Yang keenam, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik. Yang ketujuh, penyidikan. Yang ke-8, transaksi elektronik. Yang ke-9, penyelesaian sengketa. Yang ke-10, ketentuan pidana. Itu tadi tanggapan atau jawaban saya mengenai pertanyaan tugas e-bisnis pertemuan 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.